Lakukan sisanya untukku. Ibu mertua kamu kerasukan? Iya mbak, saya nggak akan lupakan tatapannya malam itu. Bukan seperti ibu saya lagi mbak, melainkan makhluk yang haus darah. Dia merangkak ke arah saya lalu coba mencabik perut saya mbak. Dia ingin mengeluarkan bayi itu, mengoyaknya seperti ingin memakan anak saya hidup-hidup mbak. Ya ampun Mbak Mutia, serem banget. Dan ibu mertua kamu, apa dia beneran sempat menyakiti kamu? Gimana aku ini? Mutia, kamu kenapa sayang? Kamu sadar Mutia? Ayo sadar Mutia, kenapa kamu? Sini bangun. Mutia. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan sama anakku? Mutia bangun. Mutia bangun sini sayang. Pingsan Mbak. Iya mbak, saat itu saya baru aja mau mengunci kamar. Tiba-tiba pintu didorong keras dari luar. Dan wajah saya yang kena hantam.
saya langsung pingsan dan terjatuh, Mbak. Ya ampun, Mbak. Saya sampai ngenes dengerin cerita kamu. Itu belum seberapa, Mbak. Belum seberapa. Memangnya apa lagi yang terjadi sih, Mbak? Waktu saya sadar, saya nggak tahu saya ada di mana. Gelap, pengap, nggak ada suara apa-apa. Cuma suara napas saya sendiri dan bau besi berkarat, Mbak. Mbak, waktu kamu sadar, kira-kira kamu tahu nggak kamu berada di mana? Saya ada di mobil pick up, Mbak, dan ditutupin terpal. Ya Tuhan, aku di mana ini? Tolong, Nak, kamu harus bertahan ya. Aku harus selamat. Jadi hanya karena dia tidak bisa hamil, dia tega, Mbak, berbuat sekeji itu kepada kamu. Iya, Mbak. Dia takut kali anakku lahir. Mas Gilang akan menceraikannya. Tapi kenapa, Mbak? Apa alasannya sampai dia setakut itu? Saya nggak paham. Karena itu satu-satunya syarat wasiat dari almarhum ayahnya Mas Gilang. Dia baru bisa dapat warisan kalau punya anak kandung, anak dari pernikahan sah. Ya Tuhan, Mbak. Jadi semua ini karena harta. Iya, Mbak. Saya cuma alat. Dan Mbak Mutia dibawa kemana? Saya dibawa ke hutan, Mbak. Ke hutan? Kenapa? Apa yang dilakukan oleh Mbak Wanja kepada kamu? Karena dia ingin ngebunuh saya, Mbak. Kamu nyaris mau membunuh anakku. Kamu itu unggul, Mut. Kamu itu selalu dipuji. Bahkan Mas Gilang pun lebih milih kamu daripada aku. Oh, jadi kamu iri? Mutia. Iya. Dan sekarang
Mereka lagi menunggu ajalnya. Dasar iblis! Dan mulai sekarang, giliran kamu udah bayar, itu harus mati. Jangan, Bu, jangan. Jangan, Bu, tolong jangan, Bu. Ada bayi aku, mohon jangan. Kalian harus mati, Mutia. Jangan, tolong, mohon. Jangan. Kalian harus mati. Jangan, cukup. Enggak, kamu harus mati, Mutia. Kamu harus mati, Mutia. Manja, walaupun kamu udah jahat sama aku, tapi kamu tetap sahabat aku, Manja. Kau lukai cinta setiaku. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Saya turut berduka, Mbak. Walaupun dia menyakiti kamu, tapi saya bisa melihat bahwa kehilangan itu masih menyisakan luka yang sangat dalam di kamu. Iya, Mbak. Saya juga kaget waktu lihat dia jatuh ke jurang. Karena biar gimana juga, dia dulunya sahabat baik saya. Lalu Mbak Mutia, bagaimana dengan Mas Gilang dan ibunya? Astagfirullahaladzim, Mas Gilang, Ibu. Ya Allah, Mas. Ibu, Mas. Ibu. Kalian gak kenapa-napa? Aku gak apa-apa, Mutia. Saya benar-benar kagum dengan kamu, Mbak Mutia. Perjuangan hidupmu dari awal sampai akhir kamu tetap tegar, walaupun harus melalui ujian hidup yang sangat berat. Iya, Mbak. Dan alhamdulillah, akhirnya saya berhasil melahirkan anak lelaki yang sehat dan selamat. Sekarang saya hidup bahagia bersama Mas Gilang dan anak kami. Alhamdulillah ya, Mbak ya. Senang sekali mendengarnya. Cerita kamu ini mengajarkan kepada kita semua bahwa cobaan terberat apapun dalam hidup itu pasti akan berakhir selama kita tidak menyerah. Dan bahwa kejujuran, doa, perjuangan, semua itu pasti akan menemukan jalannya kembali. Terima kasih ya, Mbak. Salam buat keluarga kamu. Iya, sama-sama, Mbak. Kejahatan bisa menyamar dalam wajah sahabat, tapi Tuhan tak pernah tidur. Setiap luka pasti akan menemukan penyembuhnya, dan setiap niat jahat pasti akan kembali memakan tuannya. Kepada para sahabat catatan hati, jika Anda memiliki kisah nyata yang bisa menginspirasi dan menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagikanlah kepada kami. Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati. Kini saya Nadia Mulia pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode selanjutnya.